Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kali ini, channel Nur Wahid Hidayatullah, yang pasti channel penuh manfaat untuk kalian semua. Di sini saya akan kembali dengan materi yang baru, dengan modul yang baru, dengan modul yang ketiga, lanjutan dari modul yang sebelumnya, yaitu tentang basis data. Kali ini kita akan membahas tentang transformasi model data ERD ke model data relasional. So, kalian jika penasaran, cek sampai akhir ya. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke. Kali ini modul 3 seperti yang saya katakan, jadi kita akan membahas tentang konversi model data ERD ke model data relasional. Di sini ada tugas pendahuluan yang mungkin bisa kalian coba sendiri di rumah kalian masing-masing. Ini jelaskan perbedaan antara model data ERD dan model data relasional. Terus kemudian yang kedua, jelaskan istilah yang biasa digunakan dalam model data ERD dan model data relasional. Yang pasti, dua model data ini itu jelas-jelas berbeda. Karena satu adalah model data ERD berbentuk diagram, dan satunya berbentuk relasional, berrelasi, setiap entitasnya berrelasi satu sama yang lain. Kemudian yang terakhir, dari ERD ini silakan kalian konversikan ke model data relasional. Seperti apa sih model datanya? Nah, bisa kalian coba di tempat kalian masing-masing ya. Kita lanjut. Tujuan pada modul ketiga kali ini adalah yang pertama, kalian dapat merancang basis data dari permasalahan di sekitar kalian. Yang kedua, kalian dapat melakukan konversi perancangan basis data model data ERD ke model data relasional. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke dasar teorinya ya. Oke, dasar teorinya. Sebelum memulai membangun database di level fisik di komputer dalam bentuk file, terlebih dahulu kita harus memahami dan mentransformasi level view dari diagram IR menjadi diagram relationship dan tabel. Nah, berikut adalah beberapa aturan terkait konversi IRD ke relationship dan tabel. Jadi ada tabel di sini nomor, dan di sini IRD ke diagram relationship, serta di sini aturan-aturan yang perlu diterapkan. Mungkin seperti itu ya. Kita lanjut. Yang pertama ada ERD entitas kuat. Simbolnya adalah persegi panjang dengan beberapa atribut yang dimilikinya. Nah, kemudian aturannya itu satu. Setiap entitas kuat atau strong entity menjadi satu tabel, dan setiap simpel atribut menjadi kolom, serta nama entitas menjadi nama tabel. Yang kedua, nama atribut menjadi nama kolom. Yang terakhir, atribut kunci menjadi primary key. Nah, maksudnya yang satu, entitas kuat menjadi satu tabel dan setiap simpel atribut menjadi kolom. Itu maksudnya seperti ini. Jadi, ini tabel karyawan. Karyawan ini kan entitas kuat. Dia menjadi satu tabel, semua atributnya menjadi satu tabel, dan seluruh atribut yang dimiliki entitasnya menjadi kolom. Ini NIP, nama, alamat, tanggal lahir, sesuai yang di sini, dia akan menjadi nama kolom semua. Seperti itu. Nah, terus atribut kunci pada ERD di sini adalah NIP kan. Dia akan menjadi primary key pada tabel ini, NIP. Tuh, pada tabel karyawan. Seperti itu. Kita lanjut yang kedua, adanya atribut composite. Composite, ya maksudnya itu adalah atribut yang memiliki anak. Memiliki, ya ibaratnya seperti anak lah. Di sini contohnya atribut composite adalah ini, alamat. Dia memiliki anak, yakni jalan, kota, provinsi, dan kode pos. Ini maksudnya bukan anak, bisa diturunkan ke beberapa hal gitu. Jadi selain ada atribut NIP, agak nama, tanggal lahir, dan alamat, dia juga, si alamat ini juga diturunkan dengan jalan, kota, provinsi, dan kode pos. Nah, aturan untuk mengkonversi ke model data relasional adalah seperti ini. Pada atribut komposit,
maka atribut menjadi kolom, tetapi atribut alamat tidak menjadi kolom. Maksudnya seperti apa? Jadi gini, semua atribut yang ada di sini akan menjadi kolom pada model data relasional. Akan tetapi hanya atribut alamat saja yang tidak dicantumkan, melainkan atribut yang diturunkan langsung menjadi nama kolom pada tabel karyawan. Ini seperti ini contohnya. NIP, atribut primary key, kemudian nama. Nah, di sini jalan, kota, provinsi, dan kode pos ini berasal dari alamat. Maka dari itu, alamat tidak dicantumkan, melainkan langsung dituliskan jalan, kota, provinsi, dan kode posnya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, tanggal lahir di sini. Jadi itu untuk aturan bila kalian menemukan IRD berbentuk atribut composite, terus kalian konversi menjadi model data relasional, maka akan jadi seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga ada atribut multivalue. Atribut multivalue itu digambarkan seperti ini, double oval. Nah, jika kalian mengonversikan ke model data relasional, maka aturan dari atribut multivalue itu seperti ini. Maka atribut dari multivalue itu sendiri akan menjadi tabel, sehingga entitas kuat yang memiliki atribut multivalue menjadi dua tabel. Seperti itu. Jadi di sini kan ada entitas kuat sama atribut multivalue, di mana entitas kuat akan menjadi tabel sendiri dan si atribut multivalue juga akan menjadi tabel sendiri yang nantinya akan direlasikan dengan tabel entitas kuat. Di sini karyawan. Kemudian atribut dari karyawan sendiri ada NIP, nama, alamat, serta tanggal lahir. Nah, untuk nomor tab hobi ini kan di sini hobi ya sebagai atribut value. Maka di sini ada lagi karyawan underscore hobi sebagai tabel baru yang direlasikan dengan karyawan. Sehingga nantinya ini pada si karyawan hobi seakan menjadi foreign key pada tabel hobi seperti itu. Kemudian ada atribut hobi di sini. Nah, untuk dijadikan tabel kan seperti ini. NIP di karyawan di sini dia merupakan primary key dan NIP pada hobi karyawan dia di sini sebagai foreign key. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke berikutnya ada atribut turunan atau derived attribute. Ini contohnya yang di sini adalah oval dengan tanda putus-putus. Di sini tetap dengan entitas karyawan, maka setiap atribut turunan akan menjadi kolom. Hanya itu aturannya. Jadi jika dikonversikan akan menjadi seperti ini. Langsung dijadikan kolom aja, tidak ada aturan apapun. Seperti itu. Kita lanjut. Yang kelima adalah entitas lemah. Entitas lemah simbolnya seperti ini jika dalam IRD. Persegi panjang 2, double persegi panjang lah istilahnya. Dan ini ada karyawan sama tanggungan, di mana masing-masing entitas di sini memiliki atribut. Atribut yang ada di entitas lemah adalah nama, tanggungan, sama hubungan. Kemudian atribut pada entitas kuat maksud saya adalah NIP, nama, alamat, dan tanggal lahir. Untuk aturan mengkonversinya adalah seperti ini. Yang pertama, setiap entitas lemah akan menjadi tabel. Yang kedua, setiap simbol atribut akan menjadi kolom, seperti layaknya konversi entitas kuat tadi. Yang ketiga, atribut kunci pada entitas kuat yang berelasi dengan entitas lemah akan menjadi kolom foreign key. Jadi, atribut kunci pada entitas kuat tadi jika direlasikan dengan entitas lemah pada model data relasional, maka dia akan otomatis menjadi foreign key pada entitas lemah tersebut. Seperti itu. Nah, contohnya pada seperti ini. Oke. Jadi, kalian membuat dua kolom, membuat dua tabel, ya dua tabel lah. Istilahnya, dua entitas juga boleh. Kemudian di sini ada karyawan, ada tanggungan. Di mana karyawan kalian tuliskan semua atributnya yang ada di dalamnya, serta tanggungan yang ada di dalam atributnya juga kalian tulis. Namun, jika direlasikan dengan karyawan, maka NIP pada primary key entitas ini akan otomatis menjadi foreign key pada tanggungan, tabel tanggungan, seperti itu.
Nah, ini bentuk tabelnya kan seperti ini. Ini termasuk primary key pada tabel karyawan dengan segala atribut yang di dalamnya. Kemudian di kolom tanggungan dia akan menjadi foreign key seperti itu. Kita lanjut, berikutnya ada relasi 1 ke 1 atau 1 to 1. Itu contohnya seperti ini. Ini maksudnya derajat kardinalitasnya itu 1 ke 1 ya. Ini contohnya ada kegiatan sama perjalanan dinas. Yang maksudnya derajat kardinal 1 ke 1 itu maksudnya setiap entitas itu kedudukannya sama, tidak ada yang berbeda seperti itu. Atau yang setelah kita bahas sebelumnya itu satu himpunan berelasi dengan satu himpunan yang lain seperti itu. Nah, jika dikonversikan menjadi model data relasional, maka aturannya adalah yang pertama, full participant dari setiap entitas kuat atau strong entity menjadi satu tabel dan simple atributnya menjadi kolom. Yang kedua, tabel yang terbentuk ada 2 buah. Untuk contoh ini ya, itu ada 2 buah. Yang ketiga, atribut kunci pada salah satu entitas menjadi kolom foreign key pada entitas yang lain. Seperti itu. Jadi di sini contohnya. Maksudnya ada 2. Ini kenapa ada 2? Jadi kalian bisa menggunakan salah satu dari sini. Baik alternatif yang pertama bisa, ataupun alternatif yang kedua pun kalian juga bisa. Karena kedudukannya sama. Maksudnya dia hanya berelasi 1 ke 1. Satu himpunan memiliki satu himpunan, seperti itu. Jadi apabila kalian memilih alternatif 1, maka perjalanan dinas dengan kegiatan kalian relasikan 1 ke 1. Kemudian di sini karena direlasikan dengan kegiatan ya, maka primary key pada kegiatan di sini yakni kode kegiatan dia akan menjadi foreign key pada perjalanan dinas di sini. Seperti itu. Nah, di sini dia akan menjadi foreign key-nya di akhir seperti itu. Nah, alternatif yang kedua, perjalanan dinas kalian jadi relasikan dengan kegiatan. Maka nantinya kode perjalanan dinas akan menjadi foreign key ke tabel kegiatan seperti itu. Nah, ini contohnya. Nah, di sini kenapa kok ada kode kegiatan di sini? Ini terdapat kesalahan teknis ya, kawan-kawan. Mohon maaf. Oke, kita lanjut ya ke selanjutnya. Relasi one to many. Contohnya adalah seperti ini. Jadi ini tuh derajat relasinya ya, bukan relasinya bukan relasi antar entitasnya, melainkan derajat kardinalitasnya. Nah, aturannya bila kalian konversikan itu 1. Setiap entitas kuat atau strong entity akan menjadi satu tabel. Yang kedua, atributnya akan menjadi kolom. Yang ketiga, tabel yang terbentuk ada 2 buah untuk contoh ini. Dan yang keempat, atribut kunci pada entitas yang memiliki kardinalitas 1 atau 1 menjadi kolom foreign key pada entitas yang memiliki kardinalitas banyak atau many. Jadi sedikit ikut ke yang banyak. Contohnya di sini. Ada 2 entitas yakni karyawan sama peminjaman. Saling berelasi dengan derajatnya one to many. Maka primary key pada karyawan di sini ialah NIP. Dia akan menjadi foreign key pada peminjaman. Karena di sini satunya ada pada tabel karyawan dan many-nya ada di peminjaman. Oleh karena itu dia akan menjadi foreign key pada tabel di sini. Nah, ini contoh tabelnya. Oke, kita lanjut ya. Dan selanjutnya ada relasi one to many dengan atribut pada relasinya. Jadi maksudnya itu akan seperti ini. Relasinya one to many, tapi dalam relasinya terdapat satu atau beberapa atribut. Nah, bagaimana caranya? Maka aturan yang pertama adalah 1. Entitas menjadi tabel beserta atributnya menjadi kolom, seperti layang konversi biasa ya kawan. Yang kedua, atribut pada relasi menjadi kolom pada entitas dengan kardinalitas banyak atau many. Jadi, atribut pada relasi itu akan berpindah ke many. Contohnya akan seperti ini.
ada customer, ada rekening. Dengan masing-masingnya memiliki atribut, kalian masukkan semua. Rekening pun sama, kalian masukkan semua. Nah, kemudian si atribut ini pada relasi yakni tanggal transaksi, ya kan? Nah, dia akan bergerak kemana atau berpindah kemana? Mana? Jadi dia akan berpindah bukan ke derajat 1, tapi mereka ke derajat yang many, ke banyak. Oleh karena itu dia di sini ada tanggal transaksi pada tabel rekening. Nah, ini bentuk tabelnya. Itu, yes. Gampang bukan? Kita lanjut ke relasi many to many. Ini contohnya seperti ini, many to many. Kemudian untuk aturannya, 1. Setiap entitas kuat atau strong entity menjadi satu tabel dan simpel atributnya menjadi kolom. Yang kedua, relasi dari kardinalitas many to many menjadi tabel dan simpel atribut pada relasi menjadi kolom. Yang ketiga, atribut kunci pada entitas yang memiliki kardinalitas 1. Selanjutnya, atribut kunci pada entitas yang memiliki kardinalitas 1 akan menjadi kolom pada foreign key pada relasi. Nah, ini jika diperlukan dapat ditambahkan kolom baru sebagai primary key pada tabel dari relasi ini. Nah, ini dapat ditambahkan ya nanti. Kemudian yang keempat, tabel yang terbentuk ada 3 buah. Untuk contoh ini ada 3 buah. Tapi pada umumnya memang terbentuk 3 buah. Oke. Nah, untuk yang poin ketiga, saya akan langsung jelaskan nih. Sepertinya kalian kebingungan, maka saya akan jelaskan langsung pada contohnya seperti ini. Jadi, ini ada 2 entitas, yakni buku dengan peminjaman, dengan relasinya many to many. Di sini, oke. Maka, dengan semua atributnya kalian tuliskan terlebih dahulu. Sudah. Habis itu, jika dikonversikan, maka dia langsung otomatis akan membentuk tabel baru, di mana nanti tabel barunya akan berisi di sini. Akan berisi primary key pada ini, buku, dan primary key pada peminjaman. Oleh karena itu, di sini ID buku sama ID peminjaman akan menjadi primary key sekaligus foreign key pada tabel detail peminjaman. Seperti itu. Yang semulanya ini adalah relasi dari memiliki. Maka atribut pada relasi di sini akan masuk ke tabel detail peminjaman. Seperti itu, guys. Nah, di sini kalian juga bisa langsung menambahkan primary key baru seperti ID detail pin seperti ini. Nah, bisa ditambahkan juga. Maka nanti primary key-nya ada 3, yakni ID detail peminjaman, terus kode peminjaman, kode buku. Seperti itu. Nah, tapi 2 ini, kode peminjaman sama kode buku, itu bisa menjadi 2. Dan ini bisa menjadi primary key, sekaligus bisa menjadi foreign key pada tabel detail peminjaman itu sendiri. Oke, bagaimana? Pasti bingung ya? Ini untuk konversi, untuk teorinya mungkin agak susah. Mungkin bukan susah sih. Bagaimana ya? Jadi dalam mengonversikan ERD ke model relasional itu gampang-gampang susah. Bagaimana cara kalian untuk memahami ERD-nya, bagaimana kalian cara memahami relasionalnya. Jadi di sini itu benar-benar dibutuhkan bagaimana cara memahaminya itu. Oke, semangat ya. Kita lanjut terlebih dahulu ke relasi unary atau ya relasi banyak. Ada beberapa banyak relasi. Contohnya seperti ini. Maksud saya bukan banyak relasi, tapi relasi unary itu adalah sebuah relasi yang berelasi dengan dirinya sendiri. Jadi entitas tersebut akan berelasi dengan dirinya sendiri. Apa sih aturannya? Jadi aturannya adalah pertama, setiap entitas kuat atau strong entity menjadi satu tabel dan simple atributnya akan menjadi kolom. Yang kedua,
atribut kunci pada kolom primary key dengan nama kolom seperti nama atribut kunci. Yang ketiga, atribut kunci menambahkan kolom foreign key dengan nama kolom seperti nama sesuai relasi. Dan yang terakhir, tabel yang terbentuk ada satu buah. Oke, jadi di sini ada akun, berelasi dengan memiliki akun, memiliki header seperti itu. Nah, memiliki header di sini pastikan ada kodenya itu sendiri-sendiri, bukan? Nah, oleh karena itu di sini yang terbentuk hanya akun, relasinya di dirinya sendiri dengan menambahkan kode header seperti itu. Jadi tidak ada yang berubah sih. Namun kode header di sini akan menjadi foreign key seperti itu. Oke, gampang bukan? Kita lanjut ya ke relasi n-ary, relasi banyak ke banyak. Maksudnya beberapa entitas itu saling jadi beberapa entitas tersebut akan berelasi. Misal ada 3 atau lebih entitas itu berelasi ke satu relasi yang sama. Itu contohnya. Contohnya seperti ini. Oke, kita untuk aturannya bagaimana sih? Jadi aturannya adalah yang pertama, setiap entitas kuat atau strong entity menjadi satu tabel dan 0 atributnya menjadi kolom. Yang kedua, atribut kunci menjadi kolom primary key dengan nama kolom seperti nama atribut kunci. Yang ketiga, relasi dari n-ary relationship akan menjadi tabel dan simple atribut akan menjadi kolom. Dan aturan yang terakhir adalah atribut kunci pada entitas yang berelasi menjadi kolom foreign key pada relasinya. Oke. Untuk contohnya, contoh konversinya akan seperti ini. Jadi, kalian membuat sebuah tabel, semua tabel ini dengan atributnya di dalamnya. Kemudian kalian membuat tabel baru di sini untuk relasi ini dengan kalian masukkan atributnya, yakni tanggal ini ya, tanggal mulai. Nah, kalian relasikan dengan semuanya. Maka jika direlasikan, maka semua primary key pada entitas tersebut akan menjadi foreign key pada tabel stories ini. Nah, ini contohnya seperti ini. Oke, kita lanjut yang terakhir, generalisasi dan spesialisasi. Maksudnya apa sih? Jadi ini maksudnya adalah sebuah entitas itu akan digeneralisasikan atau dispesialisasikan lagi menjadi beberapa entitas. Contohnya buku. Nah, buku ini kan ada jenis banyak buku ya. Nah, oleh karena itu di sini fungsi dari generalisasi sama spesialisasi. Jadi dari entitas buku tersebut akan digeneralisasikan atau dipecah menjadi beberapa entitas lagi. Seperti itu lah intinya. Oke. Nah, di sini contohnya adalah buku dengan pemecahannya adalah komik, buku ilmiah dan jurnal ilmiah. Identitas kuat, identitas khusus pada generalisasi dan spesialisasi untuk EAD-nya adalah ada simbol ini, is a. Jika dalam bahasa Inggris itu seperti is a. Jadi buku is a comic, jurnal ilmiah, buku ilmiah, dan lain-lain sebagainya. Jadi seperti buku adalah ini, seperti itu. Oke. Nah, di sini aturannya adalah 1. Entitas superclass menjadi tabel dengan simple atribut menjadi kolom. Yang kedua, atribut kunci pada primary key. Atribut kunci menjadi primary key. Yang selanjutnya, entitas subclass menjadi tabel dengan simple atribut menjadi kolom, dan atribut kunci pada superclass menjadi kolom primary key pada subclass. Ayo, yang mana superclass dan yang mana subclass? Kolom komentar ya. Saya kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Oke, jadi entitas superclass di sini adalah buku, sedangkan entitas subclassnya adalah komik, buku ilmiah, dan jurnal ilmiah. Nah, di sini ada 2 cara untuk itunya. Kalian bisa menggunakan cara pertama atau cara yang kedua seperti ini. Nah, untuk cara yang kedua itu kalian bisa aturannya nih.
entitas subclass menjadi tabel dengan simpel atribut menjadi kolom. Kemudian, atribut dari entitas superclass menjadi kolom pada subclassnya. Yang kedua, atribut kunci dari superclass menjadi kolom primary key pada subclassnya. Nah, ini saya kasih contoh untuk cara yang pertama ya, itu seperti ini. Kalian membuat 4 tabel terlebih dahulu. Tabel yang pertama untuk superclass beserta atributnya, yakni ada ID buku sama nama bukunya. Nih, oke. Kemudian selanjutnya kalian buat 3 kolom yang lain untuk subclassnya, seperti komik, buku ilmiah, dan jurnal ilmiah, beserta atribut yang udah tertera di sampingnya. Setelah itu kalian relasikan dengan tabel buku. Oke. Maka dia akan otomatis primary key-nya, yakni ID buku, akan menjadi foreign key pada setiap tabel dari entitas yang berrelasi tersebut. Jadi ketika tabel di sini akan memiliki ID buku sebagai foreign key. Seperti itu. Oleh karena itu di sini tabelnya akan seperti ini. Selanjutnya, untuk contoh cara yang kedua, kalian cukup membuat 3 buah tabel langsung. Namun tidak direlasikan dengan entitas buku. Hanya saja kalian di sini hanya menyantumkan kode bukunya seperti itu dan menambahkan nama buku. Seperti itu guys. Jadi seperti ini. Jika ditambahkan kode buku. Jadi masing-masing tabel di sini memiliki parameter key, yakni ID buku dan nama buku. Seperti ini contohnya. Nah, mungkin ini selesai. Penjelasan kita selesai guys. Ada beberapa tugas yang bisa kalian kerjakan sendiri di rumah. Nah, sekarang coba buatlah model data relasional dari IRD ini dan dari di sini. Oke. Nah, maksudnya ini kalian bisa kerjakan dengan ini, hanya melengkapi saja sih, seperti itu. Jadi ini itu relasinya patah-patah atau tidak lengkap. Jadi kalian harus menghubungkan satu sama lain antar tabelnya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian video di modul 3 ini. See you in the next video ya. And jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman sekalian agar ilmu ini bisa bermanfaat. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.